Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan yang kemarin terkait dengan pembuatan soal menggunakan Google Quiz. Masih banyak yang perlu kita atur supaya soal yang kita buat itu jadi lebih menarik. Kita buka dulu ini soal yang kemarin kita buat. Ini masih sangat simpel sekali ya. Kotak ini, satu soal ini bisa dipindah. Cara pindahnya sederhana, ini kita klik, kita geser ke bawah. Nah, berarti 1, 3, yang 2 tadi pindah ke bawahnya nomor 3. Kalau digeser ke atas lagi ya tinggal klik, kita geser ke atas. Cukup mudah seperti ini. Jadi gesernya lewat yang titik 6 ini kita geser ke bawah atau kita geser ke atas seperti itu. Nah, di dalam Google Form, Google Quiz ini itu ada yang namanya section. Nah, add section. Add section itu nanti jadinya seperti ini. Misalkan kita kelompokkan, kalau yang ini kan anggap saja yang 1, 2, 3 kotak ini itu halaman awal misalnya. Nah, di antara kelas dan nomor 1 itu kita tambahkan section. Caranya kita klik dulu di kelas ini, baru kita add section. Add section akan ditambahkan tepat di bawah dimana kita ngeklik. Kalau misalkan ini di kotak yang kelas, berarti sectionnya akan ditambahkan di bawahnya kelas. Section 2 berarti ini menjadi section 1. Section 1, section 2 gitu. Misalkan ini pilihlah soal pilihan ganda, pilih jawaban yang paling tepat. Nah, ini section 2. Nanti jadinya seperti apa? Kita klik di review. Nah, misalkan kita isi namanya coba, kelasnya kelas 10, next, masuk ke section 2 soal pilihan ganda. Lalu nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu namanya section. Terus section itu bisa juga kita buat seperti ini. Misalnya di dalam soal itu kan ada satu bacaan tapi dipakai oleh beberapa soal. Nah, misalnya seperti ini. Ini saya buat yang kemarin soal kelas bahasa Inggris. Nah, misalkan kita coba ini. Ini ada enter di sini. Berarti nanti akan dianggap ini soal, ini soal, ini soal, ini soal, ini option. Ini soal, ini option. Kenapa? Karena di sini ada enter. Dan di sini juga ada enter. Coba kita simpan. Misalkan di desktop namanya section 3 misalnya, kita save. Langkah-langkahnya sama. Kita buka drive, masukkan sini dulu.
section 3, copy, terus kita open with Google Docs. Terus kita save as Google Docs. Ini tutup, tunggu sampai selesai. Tutup. Nah, di sini kita tambahkan, nah kita klik 3, artinya nanti kita tambahkan satu section lagi berarti ya. Ini section 2 berarti tambah section 3. Ini diklik dulu supaya nanti sectionnya berada di bawah nomor 3. Section 3, terus di bawahnya section 3 itu kita tambahkan soal yang tadi. Jadi kita pakai add-on form builder, start, kita pakai yang Google Docs, terus kita pilih yang section 3. Nah, ini tidak bisa kalau ini dipaksakan masuk. Misalnya kita klik import selected, nanti dia akan dianggap soal semua, soal yang jenisnya adalah short answer. Jadi ini tidak bisa, jangan diklik import selection. Yang jadi masalah adalah kenapa ini bisa terjadi, sedangkan yang pertama kemarin kita berhasil memasukkan Google Docs menjadi multiple choice, sedangkan ini sudah bentuk multiple choice tapi malah dikenali dengan short answer. Oleh karena itu kita perlu melakukan perubahan pada file section 3, file yang kita edit tadi ya. Nah, kita ngeditnya langsung dari yang Google Docs, jangan yang pakai docx. Kita langsung pakai yang Google Docs. Kegagalan itu disebabkan oleh builder tidak mengenali kalau ABCDE ini adalah penomoran, penomoran abjad, maksudnya habis A, B, C, D, E ini dianggap bukan penomoran. Oleh karena itu dia dianggap soal. Kalau seandainya yang A, B, C, D, E itu dianggap penomoran, maka secara otomatis nomor 1 itu dianggap soal, jenisnya adalah multiple choice. Nah, ini perlu kita buat penomoran atau numbering. Ini kita blok dulu, terus kita klik number list, kita pakai yang A besar, B besar. Nah, seperti ini. Terus ini supaya tidak masuk, kita hapus saja biar sama. Ini juga seperti itu, kita blok, kita numbering pakai yang ABC. Ini kita hapus. Ini juga seperti itu, kita pakai numbering yang ABC, kita hapus. Oke, secara otomatis menyimpan. Kita ulangi prosesnya, kita pilih yang Google Docs.
kita kembali memilih yang section 3, kita cek. Nah, ini dia sudah mengenali kalau yang ini adalah soal multiple choice, karena dia berhasil mengenali kalau ini adalah numbering, ya seperti itu. Ini sudah bisa masuk 1, 2, 3, tapi masalahnya yang ini masih dikenali dengan short answer. Kalau yang ini kita bisa ubah menjadi title and description. Ini juga kita bisa ubah menjadi title and description. Nanti ini akan terjadi error, bukan error sih, cuman salah penempatan. Tapi tidak apa-apa, nanti kita bisa pindahkan daripada ngetik lagi. Kita pilih yang title and description, kita import. Oke, kita tutup, cek satu-satu. Ini oke. Nah, ini yang tidak sesuai harapan. Nah, ini kita pindah saja di atasnya, kita cut, pindah ke sini di description optional, kita klik kanan, paste. Sedangkan yang ini kita hapus, ini juga kita hapus. Oke, seperti itu. Ini berarti nomor 4, ini nomor 5, dan ini nomor 6. 4, 5, 6. Oke, seperti itu ya. Kalau kita samakan dengan yang nomor 2, kali ini multiple choice, choose the best answer. Ini misalkan kita bisa ganti semaunya, atau list tag ini kita pindah ke atas, kita paste. Ini tidak usah di sini, tidak apa-apa, karena sifatnya dia opsional. Kita cek tampilannya, coba kelas 10 next, kita isi sembarang, kita next lagi. Nah, this is for question number. Nah, nanti kita menyesuaikan, berarti ini nanti kita ganti dengan 4 sampai dengan 6, baru di submit. Nah, ini sebenarnya masih kurang, ini kita ganti 4 sampai 6. Nah, karena soalnya ada 6, nanti untuk scoring ini harus diganti. Kalau awalnya ini dibuat 3 poin, nanti diganti seperti itu. Atau kita buat soal 10 aja untuk latihan. Ini soal 4 sampai 6 kita buat dulu kuncinya, karena kita mau buat 10, berarti per soal kita buat nilai 10 poin. Nomor 5 juga 10 poin kuncinya. Oke, require lupa, ini dibuat 10 poin kuncinya, yang ini yang B.
require, ini juga require. Oke, jadi seperti ini. Nah atau sekalian ini kita rubah biar nanti tidak lupa. Ini 10 poin, ini juga 10 poin, ini juga 10 poin. Oke, tambahkan section baru di bawah nomor 6. Berarti kita klik di sini, new section. Oke, seperti ini. Nah, di soal nomor 7 ini biasanya kan soal itu kan ada gambar misalnya gambar. Kalau gambar kita tinggal menambahkan gambar saja, cuman soalnya kita model misalkan apa, multiple choice atau apa ya, kita pakai, kalau gambar kita pakai ini, kita pilih gambar. Terus di option kalau kita ingin menambahkan gambar juga ini seperti itu. Nah, di Google Form itu kita tidak bisa membuat rumus, buat formula. Misalkan kita membuat akar 5x plus 2 atau akar 5 per akar 3, tidak bisa. Atau nulis tulisan Arab juga tidak bisa, simbol-simbol juga tidak bisa, bahkan garis bawah itu juga tidak bisa. Nanti kita bisa akali aja kalau misalkan kalimat yang bergaris bawah, misalnya kita kalimat yang dicetak dengan huruf kapital artinya misalnya itu bisa kita akali. Tapi kalau bahasa Arab itu ngakalinya gimana? Ngakalinya seperti ini. Jadi misalkan ini bisa buat tutup. Misalkan ada soal bahasa Arab. Nah, ini misalkan ini soal bahasa Arab, ini langsung kita ambil saja semua. Cara ngambilnya kita menggunakan snipping tool. Ini saya tutup dulu. Nah, ini snipping tool, ini tempatnya di aksesoris, atau kalau mau lebih mudah kita bisa search snipping tool namanya. Nah, ini snipping tool. Snipping tool itu nanti kita akan memilih area, nanti akan kita simpan jadi gambar. Nah, kalau di Word seperti ini, nah, kita pilih yang ini. Tapi supaya nanti kotaknya ini tidak kelihatan, ini bisa kita tekan Ctrl P, besarkan. Nah, kita ambil langsung semua saja biar tidak repot. Kita new, nah, kita ambil di sini, terus kita simpan. Misalkan tak simpan di desktop, namanya gambar 7, save. Nah, nanti di sini kita tambahkan gambar, kita browse, arahkan ke desktop karena saya tadi nyimpennya di desktop, gambar 7. Nah, soalnya tulis 7, perhatikan potongan, perhatikan ayat berikut. Seperti itu. Kalau misalkan nanti
berupa rumus atau tulisan Arab atau simbol-simbol, kita langsung seperti ini saja untuk mengakalinya, seperti itu. Karena kalau nanti kalau misalnya kita copy paste bisa enggak, ini kita copy, kita paste di sini. Nah, coba paste, nah, error, nggak bisa. Kita undo, bisa. Berarti harus menggunakan gambar seperti itu. Option 1 seperti biasa, option 2, 3, 4, 5, answer key, kunci jawabannya apa, skornya 10 karena soalnya ada 10, dan seperti itu. Kalau nanti seandainya di optionnya ini gambar, berarti ya kita tambahkan gambar untuk option 1. Misalkan gini, ini soal nomor 8, berikut adalah gambar tumbuhan kecuali misalkan option 1. Ini kan berarti harus kita pilih gambar tumbuhan. Cari di Google misalkan gambar pohon kelapa, misalkan pakai yang ini mix, gambar tumbuhan. Nah, ini misalnya ini langsung dari sniffing, nggak apa-apa, sniffing, tidak usah copy paste. New, kita kotai, kita simpan gambar kelapa, kita save. Terus yang ini tadi tambahkan gambar, kita browse gambar kelapa, open. Nah, seperti ini. Tambah 2, misalkan ini apa, kita kasih opsi apa, kita tambah gambar lagi, tidak apa-apa, sama caranya ya. Answer key, misalkan kita option 2, ininya 10, dan selesai. Dan seterusnya sampai dengan nomor 10. Silahkan tak tambahin 9, gini aja, 9, answer key 10, tambah lagi 1, poison 10, multiple choice, option 1, option 2, option 3, kunci jawabannya nomor 1, nilainya 10. Selesai. Require, lupa, require, karena kalau ini tidak diisi tidak akan bisa melakukan submit atau next. Oke, jadi seperti itu. Terus terakhir jangan lupa nanti cek total poin itu harus 100. Kalau nanti masih 90, berarti ada satu soal yang lupa, belum diatur nilai dari poinnya. Oke, seperti itu. Kalau misalkan gini, nomor 10 ini saya tidak pakai multiple choice, misalnya ini pakai short answer, atau kita buat buat
section baru. Section baru ini namanya adalah soal esai. Isilah dengan jawaban yang singkat dan tepat. Tambah soal, tapi jenisnya adalah short answer. Nama lain dari misalkan padi adalah short answer apa? Answer K. Misalkan Oriza Sativa, nilainya berapa poin. Misalkan kalau dibuat 50 atau berapa. Kalau ini diklik berarti semua jawaban jadi benar ya. Kalau ini diklik jadi benar, atau ada jawaban lain. Karena cuma satu berarti cukup diisi seperti ini, selesai. Jadi jawaban yang benar adalah Oriza Sativa. Kita riwayat, tapi ini jadi 150 seperti itu. Nanti penyesuaian, kalau misalkan ini saya tambahkan isinya 5, berarti totalnya ada berapa soal ini? 15 soal. Kita tinggal bagi per itemnya ini kita kasih berapa. Misalkan kalau isi dikasih 2 poin semua, nanti kalau isi dikasih 5 atau berapa itu kan nanti tergantung maunya seperti apa. Oke, nanti saya kira dengan ini kita sudah bisa membuat soal yang sebagaimana kita inginkan. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.